Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ramadhani. Saya sebagai moderator dari kelompok 8 mata kuliah bimbingan konseling karir, yang di sini ada bertiga anggota. Yang pertama itu Indah Iman Nafiah dengan NIM 2622179, yang kedua Marni dengan NIM 2622172, dan yang ketiga Siska Ramadhani dengan NIM 2622189. Kami di sini ingin membahas tentang materi kami, konsep dasar konseling karir di sekolah dasar. Yang pertama yaitu hakikat siswa sekolah dasar. Hakikat siswa sekolah dasar pada dasarnya, anak-anak pada usia sekolah dasar secara khas terbuka kepada sosialisasi dan berinteraksi dengan stimuli yang luas dan berbagai perilaku. Kesulitan-kesulitan yang menandai kekhususan murid di sekolah dasar, bahkan jika dibatasi pada tingkat umur atau kelas tertentu, dapat dikenali oleh siapapun, terutama orang yang setiap hari berhubungan dengan mereka. Untuk memahami anak seusia ini, maka harus dipahami sifat dan kebutuhannya yang variatif. Tingkat kelas di sekolah dasar dapat dibagi dua menjadi kelas rendah dan kelas atas. Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas tinggi atau atas yaitu kelas 4, 5, dan 6. Kisaran usia sekolah dasar berada pada 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Usia siswa pada kelompok kelas atas sekitar 6 atau 10 tahun sampai 12 tahun. Bahwa sekitaran usia tersebut memiliki ciri perkembangan sikap individualis sebagai tahap lanjutan dari usia 6 sampai 9 tahun. Dengan ciri perkembangan sosial yang pesat, pada tahap ini, anak atau siswa berupaya semakin ingin mengenal siapa dirinya dengan membandingkan dirinya dengan teman sebayanya. Jika proses itu tanpa bimbingan, anak akan cenderung sukar beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk itulah sekolah memiliki tanggung jawab untuk menanggulanginya. Sekolah sebagai tempat terjadinya proses penumbuh kembangan seluruh aspek siswa memiliki tugas dan membantu perkembangan anak sekolah dasar. Selanjutnya yaitu tujuan konseling karir di sekolah dasar. Menurut Uman Suherman, ada beberapa tujuannya. Yang pertama, mengenali macam-macam dan ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan. 2. Menentukan cita-cita dan merencanakan masa depan. 3. Mengeksplorasi arah pekerjaan. 4. Menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Sementara itu, menurut Suli Syahrini mengatakan bahwa pemberian materi bimbingan karir untuk peserta didik di sekolah dasar dimaksudkan untuk 1. Mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan. 2. Membawa para siswa untuk menyadari betapa luasnya dunia kerja yang ada. 3. Menjawab berbagai pertanyaan para siswa tentang pekerjaan. 4. Menekankan jasa dari masing-masing pekerjaan. Informasi pekerjaan untuk siswa kelas tinggi sekolah dasar perlu diperluas dan diperkuat. Hal ini bertujuan agar mereka memahami bahwa pekerjaan ada di mana-mana, di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, bahkan dunia. Pada tingkat perkembangan itu, siswa mulai membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di desa dan di kota, di daerahnya sendiri dan di daerah lain. 2. Terdapat saling ketergantungan antara pekerjaan yang satu dengan lainnya. 3. Baik kemampuan khusus maupun ciri-ciri kepribadian tertentu diperlukan untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan bagi sebagian besar jenis pekerjaan. 4. Untuk memilih suatu pekerjaan diperlukan informasi yang tepat, yaitu tentang hakikat pekerjaan itu sendiri, latihan yang diperlukan, kondisi kerja, dan sebagainya. 5. Ada berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh orang-orang yang menginginkan pekerjaan tertentu, seperti peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan itu mahal, biaya program pendidikannya, latihannya mahal, waktunya yang lama, kondisi kerja dalam pekerjaan itu kurang menyenangkan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu untuk memilih pekerjaan atau karir di masa depan perlu kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Yang ketiga yaitu materi-materi karir untuk siswa sekolah dasar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Dasar telah memberikan buku pedoman bimbingan dan konseling siswa di sekolah dasar. Dalam buku pedoman itu disebutkan bahwa isi layanan bimbingan di sekolah dasar ada 3, yaitu bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Dengan demikian, jelaslah bahwa secara formal dan ilegal, program bimbingan karir harus sudah diberikan sejak usia sekolah dasar. Materi bimbingan karir untuk kelas rendah. 1. Mengenalkan perbedaan antara kawan sebaya. 2. Menggambarkan perkembangan diri siswa. Yang ketiga, menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang keempat, mengenalkan keterampilan yang
dimiliki siswa. Yang kelima, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang keenam, menggambarkan kegiatan setelah tamat sekolah dasar. Yang ketujuh, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang dilakukan orang dewasa. Yang kedelapan, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Kesembilan, mengenalkan alasan orang memilih suatu pekerjaan dan bahwa pilihan itu masih dapat berubah. Yang kesepuluh, menjelaskan bahwa kehidupan masa depan dapat direncanakan sejak sekarang. Yang ke-11, mengenalkan bahwa seseorang dapat memilih banyak peran. Yang ke-12, menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang itu dipengaruhi oleh minat dan kecakapannya. Sedangkan materi bimbingan karir untuk kelas tinggi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan manfaat, mencontohkan orang-orang yang berhasil. Yang kedua, melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Yang kelima, melatih siswa membayangkan hal-hal yang akan dilakukan pada usia kira-kira 25 tahun. Yang keenam, membimbing siswa tentang macam-macam gaya hidup dan pengaruhnya. Yang ketujuh, menjelaskan pengaruh nilai yang dianut dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, membimbing siswa untuk memperkirakan bahwa meneladani tokoh panutan dalam pengaruhi karir. Yang kesembilan, melatih siswa merencanakan pekerjaan yang cocok pada masa dewasa. Yang ke-10, membimbing siswa berdiskusi tentang pengaruh pekerjaan orang-orang terhadap kehidupan anak. Yang ke-11, melatih siswa melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Yang ke-12, mengenalkan macam-macam cara untuk menilai kemajuan prestasi. Yang ke-13, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Materi bimbingan karir yang disebut di atas hanya panduan guru bimbingan yang dapat menggunakannya sebagai acuan yang akan tetap terbuka untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi setempat. Yang keempat yaitu penglibatan orang tua dalam pelaksanaan konseling karir. Dalam kaitannya dengan penglibatan orang tua dalam program konseling karir di sekolah dasar, yaitu bahwa konselor sebaiknya mengembangkan strategi-strategi untuk membantu orang tua melalui strategi seseorang konselor menetapkan orang tua sebagai kolaborator. Cara yang dapat dilakukan oleh konselor sehingga orang tua dapat memberikan kontribusi terhadap program konseling karir di sekolah dasar, yaitu 1. Mendorong dan membantu anak-anak mereka untuk menganalisis minat, kemampuan, dan keterbatasan anak mereka. Yang kedua, pada bidang-bidang pekerjaan yang paling akrab dengan mereka, bantulah anak-anak mereka untuk menghubungkan karakteristik pekerjaan, kondisi kerja, gaya hidup pekerjaan, dan kesepakatan potensi untuk bekerja. Yang ketiga, diskusikan nilai-nilai kerja yang telah dipahami sendiri oleh orang tua dan orang lain serta hubungan beberapa akibat, diskusikan kondisi ekonomi keluarga, dan bantu anak memecahkan pekerjaan dan pelatihan apa yang dapat membantu mereka untuk keluar dari keterbatasan kondisi-kondisi tersebut. Yang keempat, kali dengan dukungan dan informasi untuk memperlihatkan bagaimana anak dapat menggunakan pengetahuan, pengalaman, pelayanan dari kerabat, sahabat mereka, dan masyarakat. Yang kelima, sediakan contoh dan petunjuk secukupnya untuk anak-anak selama prodi perkembangan, penting untuk membantu mereka membangun, menjaga konsep diri dan positif, perlihatkan sikap yang semua orang dimiliki, harga diri dan nilai tidak peduli posisi pekerjaan apa yang mereka miliki. Yang keenam, sediakan berbagai situasi sehingga anak-anak dapat memahami pengambilan keputusan dan memikul tanggung jawab atas segala konsekuensi dan keputusan mereka. Yang ketujuh, sediakan komunikasi terbuka antara rumah dan sekolah sehingga kemungkinan pengalaman dan konsultasi dalam kedua lingkungan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari siswa yang dilibatkan. Yang kedelapan yaitu dorongan anak mereka untuk mengeksplorasi yang lebih luas dalam. Yang kelima yaitu teknik-teknik konseling karir di SD. Yang pertama, curriculum inflation. Ada sejumlah teknik yang dapat digunakan dalam kategori ini, diantaranya A. Sediakan buku-buku referensi bacaan atau biografi yang dapat menggambarkan atau mencerminkan pengambilan keputusan pribadi. B. Pilih kelompok karir yang membutuhkan kompetensi dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika, sains, bahasa, dan identifikasi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kompetensi tersebut. C. Bangun minat yang berpusat sekitar kelompok karir yang berada atau cara untuk mengetahui karakteristik diri. Yang kedua yaitu group activity. Berkaitan dengan kegiatan kelompok ini, beberapa teknik yang dapat digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. A. Tugaskan untuk mencari situasi pemecahan masalah melalui tingkah laku boneka yang mereka mainkan. B. Kembangkan teka-teki silang dengan menggunakan istilah dunia kerja. C. Tugaskan siswa untuk menyiapkan pertanyaan untuk berpartisipasi dalam quiz show di sekolah berdasarkan alternatif pekerjaan dan pendidikan. D. Bahwa ke dalam kelas peralatan atau materi seragam atau gambar yang digunakan sebagai dasar untuk menulis kreatif tentang objek atau pekerjaan yang menggunakan peralatan atau seragam tersebut. Yang ketiga yaitu community involvement. Teknik terlibat masyarakat ini banyak sekali diantaranya. A. Lakukan flick ke tempat-tempat yang memberikan kesempatan kepada siswa melihat bagaimana mata pelajaran diaplikasikan untuk memecahkan masalah-masalah pekerjaan atau diperlukan untuk memudahkan kegiatan kerja. B. Datangkan narasumber untuk membahas bagaimana karakteristik pribadi memberikan kontribusi terhadap kinerja atau minat
mereka untuk menceritakan sejarah pekerjaan atau vokasional mereka dalam kaitan dengan apa yang mereka kerjakan. Yang C, wawancara salah satu orang tua atau kerabat untuk menemukan kepuasan pribadi yang diperlukan dari kegiatan bekerja dan waktu luang mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu teori karir yang relevan pada usia SD. Yang pertama, menurut teori Ginsberg, berdasarkan teori perkembangan karir Ginsberg, anak usia SD berada pada tahap fantasi menuju tahap tentatif. Pilihan karir mereka merupakan khayalan yang terkadang tidak realistis. Lalu berangsur-angsur menuju tahap tentatif, yang mana pilihan karir khayalannya disesuaikan dengan kesenangan, ketertarikan, atau minat. Bahkan sebagian anak usia SD sudah mulai mempertimbangkan aspek kemampuan dalam menentukan pilihan karir masa depannya. Sementara itu, mereka masih terbelenggu oleh proses imitatifnya, yaitu anak usia SD cenderung meniru apa yang ditampilkan orang sekitarnya yang dipandang bermakna baginya. Yang kedua, berdasarkan teori super perkembangannya, karir anak usia SD berada pada tahap pertumbuhan growth. Tahap pertumbuhan karir yang paling dominan pada anak usia SD adalah perkembangannya fantasi, minat, dan kemampuan karir. Fantasi karir merupakan imajinasi dan penghayatan anak terhadap suatu karir. Melalui imajinasinya, anak seolah-olah mampu melakukan sesuatu karir, dan melalui penghayatan, anak mulai memerankan satu hari sesuai dengan imajinasi mereka. Ini terjadi terutama pada usia 4-7 tahun, yang jika dilihat dari usia SD, mereka berada pada kelas-kelas awal. Sayangnya, imajinasi anak usia ini masih terbatas oleh proses berpikir transduktif, sehingga terkadang apa yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Ini berarti guru atau orang tua punya kewajiban moral untuk turut mengembangkan fantasi karir mereka sesuai dengan karir yang sesungguhnya, tentu dalam cara yang sederhana. Yang ketiga, teori train and factor untuk mengembangkan karir pada anak usia SD mengemukakan dua langkah pengambilan keputusan karir. Pertama, perolehan pemahaman jelas tentang sikap, prestasi, kemampuan minat, ambisi, sumber keterbatasan, dan penyebab-penyebabnya, nilai-nilai, dan kepribadian sejak dini anak usia SD, dibimbing untuk memahami semua itu. Kedua, memperoleh sepengetahuan dunia kerja yang mencakup pengetahuan informasi di lapangan kerja seperti kondisi dan upah kerja, sistem klasifikasi kerja, serta ciri dan faktor dipersyaratkan suatu pekerjaan dalam memfasilitasi perkembangan karir anak usia SD. Orang tua atau guru hendaknya mengenalkan semua bidang karir yang ada, terutama yang dekat dengan lingkungan anak. Yang kedua, media informasi karir untuk anak SD. 1. Punzel karir yang layak digunakan untuk layanan bimbingan karir siswa sekolah dasar kelas. Punzel dipilih karena termasuk dalam media konkret dan alat bantu visual. Selain itu, punzel juga permainan yang menyenangkan. Permainan punzel merupakan permainan yang dapat digunakan untuk melatih konsentrasi dan meningkatkan daya ingat anak. Jenis puzzle yang efektif adalah tipe puzzle, yaitu berupa deskripsi kalimat-kalimat yang berhubungan dengan gambar-gambar benda untuk dijodohkan. Pada akhirnya, setiap deskripsi kalimat akan berjodoh pada gambar yang telah disediakan secara acak. Yang kedua, kartu bergambar, media untuk membantu siswa meningkatkan kewawasan berbagai profesi, termasuk strategi pemanfaatannya dalam kegiatan bimbingan karir melalui permainan untuk tujuan pembelajaran dalam konteks karir sebagai metode bimbingan. Media kartu bergambar untuk mengenal berbagai macam profesi pada siswa SD. Grandet 2012 mengatakan bahwa pemilihan media kartu sebagai alat adalah sesuai dengan aktivitas anak serta kemampuan dan kebutuhan anak. Faktor memilih media ini disesuaikan dengan cakupan usia, perkembangan anak, dan tujuan dari bimbingan saat ini pada anak. Maksudnya adalah dengan melihat gambar, siswa akan terbantu dalam memahami informasi dengan baik. Permainan berbasis kartu bergambar profesi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu siswa SD kelas atas untuk meningkatkan informasi profesi. Siswa SD kelas atas secara kognisi dapat memperoleh kekayaan informasi akan jenis-jenis profesi yang bermuara dengan memiliki kemampuan menentukan arah peminatan yang tepat sesuai dengan kemampuan dirinya. Sekian dari hasil pembacaan dari kelompok 8. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.